لا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد. Hadirin jamaah Jumat yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari raya Idul Adha, demikian pula pelaksanaan haji yang lagi semarak di tahun ini, walaupun tidak sesemarak di tahun-tahun sebelum seperti tahun-tahun sebelumnya karena adanya musibah pandemi yang menimpa kaum muslimin di hampir seluruh negeri-negeri yang ada. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam pelaksanaan tersebut, hari raya Idul Kurban, pelaksanaan haji itu tidak lepas dari seorang sosok yang merupakan nabi, yang merupakan rasul, bahkan kekasih Allah Subhanahu wa taala, yaitu Ibrahim alaihi salam. Pelaksanaan ibadah yang besar tersebut itu banyak diambil dari perjalanan kisah yang dilalui oleh Nabi Ibrahim, khususnya bersama istri beliau dan anak beliau Ismail. Nah, ada beberapa faedah yang kita bisa ambil dari kisah Ibrahim bersama istrinya Hajar dan bersama anaknya yang bernama Ismail, yang merupakan anak pertama dari Nabi Ibrahim alaihi assalam, dan dari istri yang kedua beliau yaitu Hajar alaihi assalam. Tayyib. Jamaah dimuliakan oleh Allah, tentang kisahnya kita sudah banyak menemukan kisahnya. Kita sudah banyak membaca kisah dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka pada kesempatan ini kita akan mengangkat beberapa fawaid, mutiara-mutiara yang tersembul dari kisah Ibrahim alaihissalam. Yang pertama, jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kisah Nabi Ibrahim alaihissalam kita dapati adanya ketundukan yang sempurna terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan itu terlihat, jamaah dimuliakan oleh Allah, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam baru saja mendapatkan anak, bahkan anaknya masih bayi. Lalu Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada beliau agar anaknya itu bersama dengan sang istri diletakkan, disimpan biwadin ghairi dzi zar'in inda baitika al-muharram. Diperintahkan oleh Allah untuk disimpan di satu lembah, yang lembah ini tidak ada tanaman di situ, kering. Yang di situ ada nanti Ka'bah Baitullah yang akan dibangun. Maka Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menyimpan anak dan istrinya di tempat itu. Tapi karena ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, beliau tidak pikir panjang. Beliau langsung laksanakan perintah tersebut, jamaah dimuliakan oleh Allah.
Walaupun beliau mencintai istrinya, beliau juga mencintai anaknya. Kalau itu perintah Allah, maka tidak ada yang menghalangi. Cinta kepada istri, cinta kepada anak, dan cinta kepada perkara-perkara dunia ini tidak boleh menghalangi kecintaan kita kepada Allah, ketundukan dan kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau laksanakan itu. Dan sang istri yaitu Hajar ketika telah diletakkan di tempat tersebut, beliau mengejar Nabi Ibrahim dan bertanya kepada Ibrahim, "Kenapa engkau menyimpan kami di tempat seperti ini, tempat yang kering? Tidak ada siapa-siapa zaman dimuliakan oleh Allah. Tidak ada tanaman, tidak ada air. Yang ada, yang terlihat adalah kekeringan dan kegersangan." Sampai akhirnya sang istri bertanya kepada Nabi Ibrahim, "Allahu amaraka bihadza?" Apakah Allah yang memerintahkan engkau untuk menempatkan kami di sini? Ibrahim mengatakan, "Na'am, iya, Allah yang perintahkan." Maka sang istri pun mengatakan, "Idzan la yudayyi'una Allah." Kalau begitu Allah tidak akan menyia-nyiakan kita. Dan ini ujian bagi Nabi Ibrahim, ya, untuk menuju besarnya dan sempurnanya ketundukan beliau dan kepatuhan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus cintanya beliau yang sangat besar kepada Allah. Dan kemudian teruji lagi Nabi Ibrahim zaman dimuliakan oleh Allah ketika Allah perintahkan kepada beliau untuk menyembelih anaknya, untuk mengorbankan anaknya. Lagi-lagi ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala yang sangat berat. Apakah Ibrahim mundur dengan perintah ini? Ternyata tidak, zaman dimuliakan oleh Allah. Nabi Ibrahim jalankan. Beliau sampaikan hal itu kepada anaknya. Beliau beritahukan anaknya bahwa Allah telah memerintahkan saya untuk menyembelihmu. Inni ara fil manam anni azbahuk fanzur madza tara. Sesungguhnya aku melihat di dalam mimpiku aku menyembelihmu, dan itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka fanzur madza tara, maka lihatlah ya apa pendapatmu. Dan anaknya pun tidak menimbang-nimbang zaman dimuliakan oleh Allah karena dia anak saleh. Dia taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia perintahkan kepada bapaknya, "Abatif alma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin." Engkau, ya wahai bapakku, laksanakan perintah itu, engkau akan mendapati aku termasuk orang-orang yang sabar. Dan dilaksanakanlah perintah itu. Namun Allah Subhanahu wa taala mengganti ya sembelihan yang tadinya anak ya dari Nabi Ibrahim itu Ismail alaihi salam diganti dengan bizibin azim, dengan sembelihan yang besar, yaitu kibas yang dibawa dari surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran yang kedua zaman dimuliakan oleh Allah dari kisah tersebut adalah tentang tawakal yang sempurna, dan bahwasanya tawakal itu membutuhkan usaha. Tawakal yang sempurna dan tawakal itu membutuhkan usaha. Bukan sekedar bergantungnya hati kita kepada Allah lalu kita tidak berusaha untuk keluar dari masalah atau berusaha untuk mendapatkan maslahat. Dan hal itu zaman dimuliakan oleh Allah terlihat ketika Ummu Ismail yaitu Hajar alaiha assalam mendapati anaknya menangis kehausan, yang tak lain adalah Nabi Ismail alaihissalam yang masih bayi. Dia menangis. Maka apa yang dilakukan oleh Hajar alaihissalam? Hajar alaihissalam naik ke bukit Safa. Apa yang dilakukan untuk mencari air? Dan ini adalah usaha yang dilakukan oleh Hajar. Hajar naik ke atas bukit Safa. Untuk apa? Untuk mencari, jangan sampai di kejauhan mungkin ada air yang terlihat. Maka beliau naik ke atasnya, dan di atas bukit Safa beliau tidak menemukan. Beliau turun lagi dan naik lagi ke bukit Marwa untuk melihat air, jangan sampai di arah itu ada air. Namun ternyata tidak ada. Sampai akhirnya beliau 7 kali bolak-balik antara Safa dan Marwah. Dan itu luar biasa zaman dimuliakan oleh Allah. 7 kali beliau balik-balik antara Safa dan Marwah. Ya. Baru kemudian setelah itu beliau kembali ke anaknya, dan di situ sudah ada air. Ya, keluar lewat di dekat kaki dari Nabi Ismail alaihissalam. Ya. Zaman dimuliakan oleh Allah, tawakalnya di mana? Hajar alaihissalam ketika beliau ditinggalkan sang suami yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, dia mengatakan apa? Idzan la yudayyi'una Allah. Kalau memang ini perintah Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakan kita. Ini tawakalnya Hajar. Dan termasuk Ibrahim juga adalah orang yang bertawakal kepada Allah.
Tidak mungkin beliau mau simpan istrinya di sini kalau dia tidak bertawakal kepada Allah. Tawakalnya Hajar alaihissalam, dia mau idzal la yudayyi'un Allah. Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Tapi apakah tawakalnya Hajar ini membuat dia terdiam saja, tidak berusaha, tidak berupaya untuk keluar dari masalah? Dia berusaha, jamaah dimuliakan oleh Allah. Dia bekerja, dia berupaya untuk mencari apa yang bisa mengeluarkan dia dari masalah ini. Dan nanti setelah beliau berusaha, setelah bekerja, baru dia mendapatkan hasil dari Allah Subhanahu wa taala, itu ditemukannya air Zam-Zam. Dan itulah yang menjadi bekal bagi keduanya hingga akhirnya datang orang-orang yang musafir yang kemudian juga tinggal di tempat tersebut. Jangan dimuliakan oleh Allah, tawakal itu bukan hanya menggantungkan harapan kita kepada Allah, tapi harus juga disertai dengan usaha, dengan upaya untuk mendapatkan sesuatu atau untuk keluar dari sebuah masalah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ingatkan kepada diri saya dan kepada jamaah sekalian bahwa hari ini adalah hari Jumat, hari yang mulia, hari yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khairu yaumin tatlu'u fi syams yaumul jum'ah, bahwa sebaik-baik hari yang matahari terbit di hari itu adalah hari Jumat. Dan Nabi dan agama ini mensunnahkan untuk kita melakukan dua perkara, yaitu yang pertama membaca surah Al-Kahfi di malam Jumat atau di hari Jumatnya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a surat Al-Kahfi yaumal jum'ah wa lailatal jum'ah adahu Allahu ma bainal jum'ataini." Barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi di hari Jumat atau malam Jumat, maka Allah akan memberikan dia cahaya yang terang di antara dua Jumat. Kemudian yang kedua, jamaah dimuliakan oleh Allah, yang dianjurkan di hari Jumat ini adalah memperbanyak salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsirus salata alayya fi kulli yaumil jum'ah fa inna salatakum ma'rudatun alayya." Perbanyaklah salawat atasku di setiap hari Jumat, karena sesungguhnya salawat kalian akan disampaikan kepadaku malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Maka dua hal ini kita perbanyak di hari Jumat dan di malam Jumat, jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah dimuliakan oleh Allah, ya, berhubung karena hari ini adalah hari Jumat dan kita berada di hari raya Idul Adha dan hari-hari tasyrik, ya, 3 hari ke depan, maka dianjurkan juga untuk kita memperbanyak takbir setiap setelah solat 5 waktu, ya, kita masing-masing kita membaca takbir, tidak perlu berjamaah dan tidak perlu bersama-sama, masing-masing kita pribadi-pribadi bertakbir, ya, setiap setelah solat 5 waktu kita bertakbir, memperbanyak takbir tahmid kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat
إنك سميع قريب مجيب الدعوة يا قاضي الحاجات. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. ثم أقم الصلاة.